Teori komunikasi, fan, fandom, and fan studies. Definisi dari teori ini adalah fan merupakan sebutan bagi seseorang yang menggemari sesuatu dengan antusias seperti buku, musik, selebriti, olahraga, dan masih banyak lagi. Fans juga dipandang sebagai seseorang yang melibatkan emosi terhadap sesuatu. Fandom adalah kumpulan penggemar yang membentuk jaringan sosial berdasarkan kepentingan bersama. Fan studies adalah studi yang menganalisis penggemar atau fans, klub penggemar atau fandom, budaya penggemar, dan aktivitas penggemar. Analisis terhadap penggemar ini datang dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, media studies, bahasa Inggris, dan komunikasi. Selanjutnya adalah sejarah dari teori ini. Istilah sebutan penggemar atau fan ini muncul sejak abad ke-19. Fandom muncul sejak ke abad 20-an. Pada awalnya, istilah fandom-fandom ini hanya digunakan untuk penggemar sepak bola saja loh. Namun, seiring dengan perjalannya waktu, istilah tersebut juga digunakan oleh penggemar cerita science fiction. Lalu, istilah fandom-fandom semakin berkembang dan digunakan untuk objek dan subjek yang menjadi minat masyarakat lainnya, seperti buku, musik, komik, selebriti, acara TV, dan masih banyak lagi. Pada akhir tahun 1960, para peneliti menganggap dan melihat bahwa fan studies merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Karena peningkatan dan perkembangan fandom yang sangat pesat. Peningkatan yang pesat dari fandom dan berkembangnya teknologi juga membuat para penggemar menunjukkan sisi kreatif mereka. Mereka mulai berimajinasi dengan membuat fanzines, fanfiction, fanfeeds, fanart, dan karya kreatif lainnya. Industri media juga melihat peluang yang baik cara marketing terhadap penggemar atau fandom yang memiliki minat dan tertarik terhadap apa yang mereka miliki. Selanjutnya adalah tokoh dari teori ini. Tokoh dari teori ini adalah Stuart Hall, Dick Hebdige, dan Henry Jenkins. Asumsi dasar dari teori ini adalah: yang pertama, semua orang merupakan penggemar terhadap sesuatu. Perilaku penggemar dapat diterima oleh budaya pada umumnya. Penelitian terhadap fandom memperhatikan terhadap perilaku penggemar dibandingkan identitas fandom tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa mungkin semua orang merupakan penggemar terhadap sesuatu, baik itu musik, literatur, game, selebriti, olahraga, ataupun minat lainnya. Yang kedua, ekstrimnya sebuah fandom dapat menjadi pengecualian. Fandom atau klub penggemar yang ekstrim dan eksistensinya mengganggu atau mengkhawatirkan sekitar dapat menjadi pengecualian fandom yang dapat diterima oleh budaya. Contohnya adalah kelompok punk dan penggemar sepak bola yang anarkis. Yang ketiga, fandom mempersatukan keterkaitan dan hubungan antar penggemar. Eksistensi fandom atau klub penggemar ini meningkatkan dan mempersatukan hubungan antar penggemar yang memiliki kegemaran sama. Para penggemar sering saling bertukar cerita, analisis, dan hasil interpretasi mereka terhadap cerita atau karya yang mereka nikmati. Para penggemar di dalam fandom terkadang bertemu satu sama lain untuk membahas atau membicarakan hal yang mereka gemari. Mereka membangun hubungan personal dan mengundang anggota baru. Contohnya adalah fans sepak bola yang mengadakan nonton bareng klub sepak bola yang mereka gemari. Dan yang keempat, konvergensi media mempengaruhi hubungan antar penggemar. Konvergensi media atau berkembangnya teknologi dan internet juga mempengaruhi fandom loh. Para penggemar dalam fandom mulai dapat berinteraksi melalui platform yang disediakan. Contohnya adalah media sosial dan platform Weverse yang disediakan untuk para penggemar atau fans di dalam fandom. Selain itu, banyak penggemar yang mulai membuat cerita fiksi atau fanfic, fan art, cosplay, fanfeeds, dan hal lainnya yang berkaitan dengan artis atau karakter yang mereka gemari. Platform Wattpad memudahkan penulis fanfiction untuk membagikan karyanya dan memudahkan khalayak umum untuk menikmati dan mengakses karya kreatif penggemar lainnya. Para penggemar yang membuat media teks ini bukan semuanya seorang penulis handal loh. Kebanyakan dari mereka adalah kalangan penulis yang amatir yang hanya ingin memproduksi karya kreatif dan membagikannya dengan rekan fandom maupun masyarakat umum lainnya. Tidak jarang, beberapa tulisan fiksi penggemar itu pun menarik perhatian penerbit dan dijadikan sebuah buku, bahkan sebuah film loh. Selanjutnya adalah 4 elemen fandom menurut Macmillan dan Chavis. Yang pertama adalah membership. Untuk menjadi bagian dari komunitas, ada hal yang harus menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari komunitas tersebut. Bisa berupa sebuah simbol, rasa aman, dan kepemilikan dengan fandom.
Yang kedua adalah influence. Seluruh anggota fandom harus merasa bebas untuk mengutarakan pemikiran dan ide mereka untuk mempengaruhi anggota lainnya. Yang ketiga, integration and fulfillment of needs. Pemenuhan kebutuhan di dalam fandom dapat berbentuk keinginan untuk diinginkan dan dihargai. Yang terakhir atau yang keempat adalah share emotional connection. Waktu yang dijalani bersama-sama akan membentuk ikatan antar penggemar atau anggota fandom yang lebih erat lagi. Selanjutnya adalah fandom dan fanish behavior sebagai viral marketing. Pada awalnya, fandom merupakan karakter yang anti-kapitalis. Namun, industri media semakin sadar akan potensi penggemar sebagai viral marketing. Industri media mulai melakukan strategi pemasaran kepada komunitas mereka. Contohnya adalah merchandise yang berhubungan dengan karakter atau cerita dari sebuah buku atau film. Itu merupakan salah satu strategi pemasaran terhadap penggemar atau fandom dari media tersebut. Selain itu, industri media juga sadar akan potensi penggemar sebagai produsen gratis. Contohnya adalah banyak penggemar yang membuat iklan di Instagram, billboard, bahkan pesawat jika penyanyi favoritnya merilis lagu atau berulang tahun. Banyak penggemar juga yang memberikan review di YouTube terkait barang-barang yang berhubungan dengan tokoh, karakter, aktor, atau penyanyi favorit mereka. Tentu saja, hal ini akan menguntungkan industri media, karena para penggemar membuat tokoh, karakter, aktor, atau penyanyi yang mereka gemari diketahui oleh halayak yang lebih luas. Selanjutnya, studi kasus dari teori fandom, and fan studies. Studi kasus yang pertama adalah penggemar drama Korea yang berjudul Vincenzo memberikan tanggapan mereka terhadap episode 6 yang sudah tayang. Mereka menggunakan hashtag Vincenzo episode 6 di Twitter. Para penggemar saling bertanya dan bertukar pikiran akan cerita, tokoh, latar, dan pesan yang terkandung di dalam episode drama tersebut. Studi kasus yang kedua adalah fanfiction yang dibuat oleh salah satu penggemar One Direction, yaitu Anatod. Anatod membuat fanfiction yang terinspirasi oleh salah satu anggota One Direction, yaitu Harry Styles dengan berjudul After. Pada awalnya, cerita After ini diunggah melalui platform Wattpad dan sudah dibaca sekitar 681 juta kali. Lalu, fanfiction ini dijadikan sebuah buku dan menjadi bestseller. Tidak hanya dijadikan sebuah buku, namun fanfiction ini juga menarik perhatian rumah produksi film. Film After dirilis pada tahun 2019. Studi kasus yang ketiga adalah BTS Meal yang akhir-akhir ini viral. Ini merupakan salah satu contoh strategi pemasaran yang dilakukan oleh agensi BTS dan McDonald untuk menarik perhatian para ARMY agar membeli produk mereka. McDonald membuat paket menu yang biasa dipesan oleh anggota BTS dan menghias packaging menu tersebut dengan warna, slogan, dan logo khas grup BTS dan ARMY atau fandom BTS. Sekian penjelasan tentang fandom, and fan studies. Terima kasih.